Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat menjalani satu hari lagi. Tentunya kita mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari lengkapi hidup kita selalu dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita sadar hanya karena tuntunan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, supaya kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat dengan satu tema, keberhasilan sejati. Ya, keberhasilan sejati. Kita buka dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keberhasilan sejati anak-anak Tuhan tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab Yesaya 41 di sini yang kita barusan baca dikatakan, jangan takut, aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, menolong engkau, dan dikatakan di situ tanganku akan yang memberikan kemenangan. Artinya, penyertaan Tuhanlah yang diperlukan oleh setiap kita supaya kehidupan kita mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Keberhasilan tidak selalu diukur dari kemauan kita yang tercapai, tidak selalu. Tetapi keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah keberhasilan menurut kehendak Tuhan. Jadi kita perlu sadar keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita, keberhasilan sejati yang Tuhan berikan bagi kita, itu adalah merupakan campur tangan dan kehendak Tuhanlah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu bimbingan Tuhan. Kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Bahkan dalam satu ayat lain mengatakan, berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah kita tidak akan menambahnya. Amsal 10 ayat 22. Di situ dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Ya, berarti satu hal yang kita perlu kejar dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita mau melihat bagaimana hidup kita akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan, maka yang perlu kita kejar adalah penyertaan Tuhan. Hanya dengan penyertaan Tuhanlah kita akan melihat semuanya indah apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Mari kita lihat seorang tokoh dalam Alkitab, bagaimana ketika Tuhan menyertai tokoh tersebut, maka apa yang dikerjakan tokoh itu membuat semuanya berhasil. Ya, tokoh tersebut adalah seorang pemuda bernama Daniel. Ya, Daniel seorang pemuda yang memang keturunan bangsawan, tapi saat itu bangsa Israel ada dalam penindasan orang-orang Babel, negara Babel.
karena dosa, karena pelanggaran mereka, karena kejahatan Israel lah yang membuat Israel harus ada dan jatuh di tangan orang-orang Babel. Demikian juga dengan nasib Daniel. Ya, Daniel juga menjadi orang-orang yang ditawan seharusnya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dalam kitab Daniel dikatakan Raja Babel yaitu Nebukadnezar, dia mencari orang-orang yang punya kemampuan di kalangan bangsawan. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan orang-orang yang membantu dia dalam pemerintahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daniel salah satu orang yang masuk dalam nominasi orang-orang yang akan ikut ambil bagian membantu Raja Nebukadnezar. Tapi kita melihat ada satu tindakan yang tepat yang Daniel lakukan sehingga hidup Daniel eksis. Ya, eksis. Nanti kita akan lihat eksisnya itu seperti apa sih. Ya. Dan apa yang membuat Daniel itu sampai eksis sedemikian rupa? Ya. Mari kita akan buka kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Inilah langkah pertama Daniel, ya, yang membuat dia akhirnya, ya, hidupnya tetap eksis sepanjang zaman. Daniel pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan di sini begini. Daniel berketetapan hati, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketika Daniel dan beberapa temannya yaitu Sadrak, Mesa, Abednego, nama aslinya adalah Hananya, Misael, ya, dan Asaria, ya, dikatakan Daniel dan 3 temannya dia masuk dalam nominasi orang-orang yang akan menjadi calon yang akan membantu dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan mereka harus dikarantina selama 3 tahun, kisah tersebut mengatakan. Dan di awal karantina, Daniel itu mendapat pelayanan, makanan, itu semuanya dari hasil santapan raja, makanan raja. Jadi apa yang dimakan Daniel dan teman-temannya sama dengan yang dimakan oleh seorang raja yaitu Nebukadnezar. Ya, saya yakin makanan yang diberikan bukan makanan yang biasa-biasa. Kenapa? Karena kokinya pasti koki pilihan, ya. Tukang masaknya pasti tukang masak pilihan, bukan sembarangan. Ya. Jadi benar-benar apa yang didapat oleh Daniel itu istimewa sebenarnya. Tapi kita lihat, ya, Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasanya diminum oleh raja. Kenapa Daniel nggak mau makan makanan raja? Karena dia tahu bahwa makanan-makanan yang disajikan oleh raja, yang dimakan oleh raja dan juga oleh semua nanti, itu makanan yang sudah dipersembahkan dulu kepada dewa orang-orang Babel. Dan Daniel tahu hal itu dan dia tidak mau menyentuh hal yang najis, ya, di hadapan Allah. Dia katakan dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan AYT lebih mantap lagi dikatakan di situ, Daniel sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya. Ya. Kalau tadi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tetapi dalam terjemahannya AYT dikatakan sungguh-sungguh bertekad, ya, dalam hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya dengan santapan raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana Daniel punya keputusan yang tegas dalam hidup ini untuk taat kepada apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi kesukaan dunia, apalagi kesukaan dagingnya, ya.
Daniel lebih memilih hidup menurut apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Makanya dia katakan dia sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya tidak mencemarkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, hal ini sungguh menjadi tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dunia menawarkan sesuatu dan tawarannya pasti sesuatu yang menarik bagi kita. Saya percaya tidak ada yang tidak menarik yang ditawarkan dunia bagi kita yang membuat kita mungkin hampir terjatuh. Saya harap tidak sampai terjatuh, ya. Tetapi apa yang ditawarkan dunia, dia tahu apa yang menjadi keinginan daging kita sebagai manusia. Dan itulah yang ditawarkan dunia. Dan kalau kita melihat di situ bahwa apa yang ditawarkan dunia, ketika kita belajar masuk berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia, kita sudah terjebak dalam satu ikatan sendiri. Dan itulah yang membuat hidup kita najis di hadapan Tuhan. Ya, kita tercemar di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel berketetapan dan bertekad, sungguh-sungguh bertekad untuk tidak mencemarkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat Daniel mendapat penyertaan Tuhan selalu. Ya, Daniel memiliki keberhasilan sejati. Ya, Daniel memiliki keberhasilan sejati. Bahkan kalau kita mau tahu, ya, keberhasilan sejati Daniel seperti apa? Daniel bertahan di posisi yang teratas pada dua kerajaan besar yang berbeda. Pertama adalah kerajaan Babelonia, dan yang kedua adalah kerajaan Media dan Persia. Ya, dua kerajaan besar yang pernah menguasai dunia. Daniel ada di situ sebagai seorang pejabat tinggi. Ya, di antara dua kerajaan itu ada 4 raja yang sudah bergantian. Yang pertama adalah kerajaan Raja Nebukadnezar dari Babelonia. Kemudian Raja Nebukadnezar mati, diganti oleh Raja Belshazzar. Daniel masih ada di posisi yang tertinggi. Dan kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia dengan rajanya yang bernama Darius. Lagi-lagi Daniel berada di posisi yang tertinggi. Bahkan ketika Darius sudah mati dan digantikan oleh Kores, Daniel masih berada di posisi yang tertinggi. Perhatikan, keberhasilan sejati yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan adalah keberhasilan yang bukan main-main. Ya, Daniel sampai 2 kerajaan besar bergantian, ya, bahkan sampai 4 raja yang sudah bergantian. Daniel tetap eksis menjadi petinggi di kerajaan tersebut. Di sini kita lihat, inilah keberhasilan sejati yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, yang harus kita perlu tahu. Tetapi satu hal yang harus menjadi keputusan kita, kita harus sungguh-sungguh bertekad dalam hati untuk tidak mencemarkan diri kita. Ya, kita sungguh-sungguh membawa hidup ini supaya hidup ini hanya berkenan kepada Allah saja. Hanya dengan sungguh-sungguh inilah yang membuat kita akan diangkat oleh Tuhan. Yang membuat kita tidak jadi ekor, melainkan jadi kepala. Kita suka bukan ayat ini, tetapi kita tidak suka untuk menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah dari kebenaran firman yang kita dengar pada pagi hari ini, seperti Daniel, dia berketetapan hati tidak menajiskan dirinya. Artinya dia mau hanya menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya hanya fokus untuk apa yang Tuhan mau. Saya percaya disitulah Tuhan yang angkat hidup kita. Bahkan kalau kita lihat kisah Daniel, ketika dia sudah berketetapan hati tidak menajiskan diri, apakah berjalan mulus? Enggak. Godaannya ada. Dikatakan pegawai raja mulai ngomong sama Daniel, Daniel, kalau engkau nanti tidak mau makan santapan raja, kemudian fisikmu
ternyata lebih lemah, tidak baik dibandingkan orang lain yang sekitarmu, maka aku yang akan jadi sasaran marah raja. Ya, Daniel diperhadapkan dengan satu situasi, ya, dirayu oleh pelayan ini supaya dia tetap makan makanan raja. Tapi apa? Sekali dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri, dia tetap tidak mau menajiskan diri. Apa yang dikatakan Daniel? Dengan hikmat Tuhan dia katakan, oke, beri aku waktu 10 hari. Kalau dalam waktu 10 hari fisikku, keadaanku lebih parah, ya, lebih buruk dibandingkan teman-teman yang lain, terserah apa yang harus kau kasih, ya. Tapi pada kenyataannya setelah 10 hari Daniel jauh lebih baik, ya. Ayat yang ke-15 dikatakan, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu lebih baik dari mereka. Lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ternyata setelah 10 hari mereka jauh lebih baik, bukan turun, ya. Bahkan gak sampai situ. Kalau perhatikan di ayat 19 dan ayat 20, di situ dikatakan, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati, ya, yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa siapa? Mereka, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Perhatikan, ketika Daniel berketetapan hati tidak menajiskan dirinya, bukan fisiknya saja yang jauh lebih baik dibandingkan orang sekitarnya, tetapi juga hikmatnya, kecerdasannya, dikatakan itu 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang-orang berilmu lainnya yang ada di negara Babel. Bapak, Ibu, saudara, saya coba merenungkan, IQ seseorang normal itu 90 sampai 100, ya, normal. Ya, kalau sudah di atas normal, artinya lebih baik lagi, itu 110. Kalau sudah mencapai 120, ya, berarti dia superior, ya, seseorang yang lebih baik lagi, ya, berintelek lebih baik lagi. Kalau normal itu 90 sampai antara 100-110. Perhatikan, dikatakan di situ Daniel 10 kali lipat dibandingkan orang-orang berilmu. Kalau orang-orang berilmu, orang-orang pilihan itu tidak orang rata-rata. Berarti pasti intelijensi kualitinya, IQ-nya itu di atas 110, minimal 110 lah. Jadi kalau seandainya Daniel 10 kali lipat dibandingkan orang-orang berilmu, maka Daniel bisa diukur, kalau diukur kurang lebih 1100 IQ-nya. Nggak tahu seperti apa itu hebatnya, ya. Luar biasanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sesuatu yang luar biasa, hikmat yang begitu luar biasa dianugerahkan Tuhan bagi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena mereka berketetapan hati tidak menajiskan, tidak mau mencemarkan dirinya, ya, dengan dosa. Ya, dia mau hidupnya berkenan kepada Allah. Makanya nggak salah, keberhasilan sejati itu dipegang oleh Daniel dan teman-temannya. Ya, 4 raja boleh bergiliran berganti, tapi mereka tetap ada di top, ya, tetap ada di tempat pimpinan tertinggi. Bapak, Ibu, saudara, mau jadi berkat Tuhan? Ayo, hiduplah dalam kebenaran Tuhan, hiduplah dalam ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara, mari kita tundukkan kepala satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan. Kami mendengar bahwa Daniel tidak mencemarkan dirinya. Daniel berketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran. Kami mau Tuhan,
berketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran, supaya Tuhan pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami, tolong umat-Mu. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitasnya. Lindungi dan jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.